Shalom, selamat pagi saudara-saudara terus kasihi. Apa kabar saudara pada pagi hari ini? Semoga dalam kondisi sehat, sukacita, dan dapat merayakan hidup bersama hari ini dengan baik dan penuh sukacita juga. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur untuk anugerah kebaikan yang Kau berikan bagi kami untuk kehidupan satu hari ini, dan ingin kami lakukan hidup kami dengan baik. Oleh sebab itu firman-Mu adalah bagian yang terpenting yang menjaga, mendidik, menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan kami. Dalam Yesus kami siap belajar dari-Mu. Amin. Ibu dan Bapak, saudara sekalian yang Tuhan kasihi, ada sebuah cerita tentang seekor tikus yang bertemu dengan kucing. Dan tikus ini takutnya luar biasa, saudara. Karena itu kemudian dia berjumpa dengan seorang penyihir dan meminta agar tikus ini diubah menjadi kucing. Lalu atas permintaan tersebut sang penyihir itu melakukan, dan ia kemudian mengganti tikus tersebut menjadi kucing. Lalu kemudian tikus itu keluar yang sudah jadi kucing tadi dan merasa diri hebat, dan dia keluar dan berjumpa dengan anjing. Dan ketika ia berjumpa dengan anjing, ia takut, saudara. Ia takut dan ia lari. Kembali lagi kepada sang penyihir. Dia berkata, rupanya aku masih takut dengan anjing. Kalau begitu ganti saja aku menjadi anjing. Lalu kemudian sang penyihir mengikuti permintaan dari tikus yang tadi jadi kucing untuk menjadi anjing. Dan kemudian ketika ia menjadi anjing, dan ia diajak berburu ke hutan, saudara. Ketika diajak berburu ke hutan, dan sesampai di hutan ia bertemu dengan macan. Dan lagi-lagi ia lari. Dia ketakutan sekali dengan macan yang begitu besar. Dan ia lari kepada sang penyihir dan berkata, "Penyihir, ganti saja aku menjadi macan, agar aku bisa menakutkan semua orang." Nah, saudaraku, kemudian penyihir itu lagi-lagi mengikuti permintaan dari si tikus ini yang berubah menjadi kucing, lalu anjing, dan sekarang menjadi macan. Dan ia merasa bahwa dialah raja hutan, dia pemberani, dia hebat. Nah, apa yang terjadi? Ketika kemudian ia berjumpa dengan pemburu, dan pemburu siap menembakkan senapannya, ia ketakutan, saudara. Ia lari dan sangat jauh lari. Lalu kemudian ia pergi ke rumah sang ahli sihir tadi. Dan dia berkata, aku ingin diganti sajalah menjadi pemburu. Karena ternyata macan pun takut dengan pemburu. Lalu kemudian sang penyihir itu berkata, "Percuma, apapun badanmu, mentalmu tetap tikus. Apapun fisikmu, sebesar apapun, engkau tetap tikus yang pengecut dan takut." Nah, ibu dan bapak, saudara sekalian, apa yang mau kita pelajari dari kisah ini? Mari kita melihat teks Alkitab dari 2 Korintus 5 ayat 15 sampai 17. 2 Korintus 5 ayat 15 sampai 17. Dituliskan demikian. "Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Ibu dan bapak, saudara sekalian, kita adalah ciptaan baru dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Yang baru seperti apa? Yang baru di dalam Kristus. Mental kita harus diubah. Sikap hidup kita harus diubah. Karakter hidup kita harus diubah menjadi ciptaan baru, yaitu seperti Kristus. Hari ini mari kita berdoa, memohon agar dalam perjalanan hidup kita menjadi seperti Kristus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami bahwa kami adalah ciptaan baru. Maka kami harus berubah dari kehidupan kami yang lama menjadi hidup yang baru. Dan teladan kami adalah Kristus yang sudah mati bagi kami, yang sudah mengganti kami dari hidup yang lama ke dalam hidup yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus,
kami bersyukur. Amin. Saudara-saudara, miliki mental Kristus, karakter Kristus, karena kita adalah ciptaan baru yang sudah diubah dalam kemenangan Kristus Yesus Tuhan. Dan jangan lupa, setiap jam 9 malam kita masih terus berdoa untuk virus wabah COVID Corona, agar Tuhan mengusir jauh dari negara dan bangsa kita, bahkan dari dunia, agar kita kembali hidup normal seperti sedia kala. Tetap semangat dan tetap andalkan Tuhan, karena saudara dan saya adalah ciptaan baru dalam Kristus Tuhan. Amin.